Warga permukiman padat penduduk di Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat ini panik saat melihat rumahnya ludes dilahap api. Petugas dibantu warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api berkobar dan semakin membesar. Api juga merembet hingga ke bangunan sekolah. Hal ini membuat siswa-siswi yang sedang belajar panik dan tak kuasa menahan tangis. Ibu-ibu lari masuk, langsung anak-anak panik keluar semua. Kejadian awal kita pasti aja belum tahu, tapi yang terjadi itu kebetulan di RT4 dan RT6, orang Jembatan Besi, dan ada beberapa di RT7 pun ada kena. 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Semburan api terlihat di salah satu ruangan bawah kapal KM Gili Iyang yang sedang berlayar dari Pelabuhan Gresik menuju Pulau Bawean. Api tiba-tiba muncul dari salah satu ruangan bawah kapal sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di perairan Karangjamuang, Gresik setelah 2 jam menempuh perjalanan. Kebakaran memicu kepanikan di kalangan 220 penumpang yang sedang dalam perjalanan menuju Bawean. Kru kapal pun segera memberikan instruksi kepada penumpang untuk mengenakan pelampung dan mengikuti prosedur evakuasi. Salah satu penumpang, Randy, mengatakan api tiba-tiba membesar dari bagian ruang bawah kapal. Diduga berasal dari korsleting listrik dan menyulut beberapa barang yang ada di dek bagian bawah kapal. Berjalan berapa lama? Hampir 3 jam. 3 jam. Yang terbakar apa itu? Kasur. Kasur. Ya. Besar apa kecil apinya waktu itu? Besar apinya. Terus penumpang panik semuanya? Penumpang panik semua. Apa yang dilakukan penumpang waktu kebakaran? Langsung ambil itu, pelampung. Meski api berhasil dijinakkan, kebakaran mengakibatkan kerusakan pada sistem elektrik dan navigasi. GPS serta kemudi kapal tidak berfungsi, sehingga kapal ditarik menuju Pelabuhan Gresik. 220 orang penumpang dan awak kapal selamat dan dievakuasi menggunakan 2 kapal tunda dengan selamat, aman, tanpa ada korban jiwa. Kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mencari tahu, memastikan penyebab kejadian sebenarnya. Dapat kami informasikan juga kapal yang ini baru saja selesai docking. Di Surabaya, dan ini pelayaran perdananya sesudah selesai docking tahunan. Berdasarkan manifest, kapal Gili Iyang mengangkut 220 penumpang, terdiri dari 164 penumpang dewasa kelas ekonomi, 16 bayi, dan 40 penumpang kelas bisnis. Selain itu, terdapat 62 unit kendaraan golongan 2 di dalam kapal. Kericuhan terjadi saat sidang vonis kepada terdakwa kasus mutilasi di Serang, Banten. Salah satu anggota keluarga korban menghampiri terdakwa sebelum sidang dimulai. Pihak keluarga tak kuasa menahan emosi melihat terdakwa yang hadir saat pembacaan vonis. Polisi dan petugas keamanan langsung mengamankan dan mengevakuasi anggota keluarga dari hadapan majelis hakim. Saat vonis hukuman mati dibacakan, pihak keluarga korban dan orang tua tak kuasa menahan tangis di ruang sidang. Mereka bersyukur terdakwa dapat hukuman mati akibat telah membunuh Siti Amelia. Pihak keluarga dan kuasa hukum puas dengan hasil vonis tersebut. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya dari penegak hukum atau terutama dari masyarakat. Kami yang sudah mendukung dari awal sampai akhir. Jadi saya mengatakan banyak terima kasih kepada media, kepada penegak hukum, dan siapapun yang sudah memperjuangkan keadilan waktu saya. Majelis Hakim sudah mempunyai rasa keadilan, objektif dan bekerja secara profesional, yaitu menjatuhkan terdakwa dengan hukuman mati. Sesuai dengan harapan kami sangat menghormati
menghormati putusan ini. Maka dari itu kami berterima kasih juga ke seluruh masyarakat yang sudah mengawal, pada seluruh juga media yang sudah mengawal perkara ini sehingga kami mendapatkan keadilan. Terdakwa Mulyana divonis hukuman mati akibat terbukti membunuh serta memutilasi korban atas nama Siti Amelia. Dari Serang, Banten, Mahesa Aprianti, iNews melaporkan. Momen berduaan bersama pasangan berubah menjadi tegang. Polisi menangkap seorang pria yang tengah bersama pasangannya di depan minimarket di Wonosobo. Pria itu menggasak minimarket di Temanggung. Pelaku lainnya diringkus di rumahnya di Kendal. Kedua pria itu membobol minimarket di beberapa lokasi di Temanggung. Aksi keduanya terekam kamera pengawas saat membobol minimarket di kawasan Parakan, Temanggung. Mereka menguras 148 bungkus rokok, 1 ponsel dan sejumlah keranjang. Pelaku masuk ke dalam minimarket dengan merusak plafon. Usai mencuri, keduanya menjual rokok curian ke beberapa pedagang eceran di Parakan. Hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selalu 2 orang melakukan. Untuk rokok itu sudah dijual di warung eceran, dijual senilai 1,5 juta. Padahal total rokok tersebut kalau ditaksir 16 juta, dijual hanya 1,5 juta ke warung eceran. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya keranjang milik minimarket untuk membawa rokok dan ponsel barang curian. Atas perbuatannya, dua pelaku dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Idono Hartono melaporkan. Pimpinan pengajian Putri Yeni atau Umi Cinta memenuhi panggilan MUI Kota Bekasi untuk mengklarifikasi dugaan pengajian yang menyimpang dari ajaran Islam. Pertemuan berlangsung di Aula Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pertemuan itu juga dihadiri Kesbang Pol Kota Bekasi, Camat Mustika Jaya, Forum Kerukunan Umat Beragama, serta Ketua RW 12 yang menjadi lokasi pengajian Umi Cinta. Dari hasil pertemuan, MUI Kota Bekasi memutuskan pengajian pimpinan Putri Yeni alias Umi Cinta tidak menyimpang dari ajaran Islam. Namun, kegiatan keagamaan di rumah Putri Yeni dihentikan dan dipindah ke masjid tak jauh dari kediamannya. Berkaitan dengan materi pengajian yang dilakukan berdasarkan kriteria aliran yang dianggap menyimpang sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI, bahwa pengajian tersebut tidak ada indikasi melenceng dari ajaran Islam. Sementara Putri Yeni membantah soal dugaan pengajian menyimpang yang disebut meminta jemaahnya membeli tiket ke surga senilai 1 juta rupiah. Ia juga menyebut tak benar jika pengajian yang digelar di rumahnya baik pria dan wanita menjadi satu. Itu tidak benar. Semua berita yang simpang siur selama ini membayar 1 juta dijamin masuk surga, itu tidak benar. Saya sudah bersumpah tadi di atas di Al-Quran. Itu tidak benar. Sebelumnya, ratusan warga perumahan Duku Zamrud, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, menggeruduk rumah lokasi pengajian pimpinan Putri Yeni atau Umi Cinta yang diduga menyimpang dari syariat Islam. Dugaan penyimpangan muncul lantaran pengajian dilakukan secara tertutup dengan jemaah pria dan wanita tidak terpisah. Dan pimpinan Putri Yeni diduga menjanjikan jemaahnya bisa masuk surga dengan menyetor biaya sebesar 1 juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.